Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldito Rafif Abinaya dengan NIM 1822443 dari kelompok Black Romantic. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan yang kami buat untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pencegahan Kebocoran Data Mahasiswa ITB tahun 2025 melalui penguatan keamanan informasi dan edukasi pengguna. Baik, beranjak ke topik berikutnya, yaitu latar belakang. Apa saja sih yang menyebabkan kami memilih topik ini untuk dibahas pada laporan yang kami buat? Yang pertama, ada ketergantungan digital tinggi, di mana aktivitas akademik ITB seperti KRS, LMS, maupun arsip-arsip yang ada bergantung penuh pada data digital. Yang kedua, adanya ancaman nyata, di mana kebocoran data menyebabkan penyalahgunaan identitas, serta munculnya panggilan asing atau spam call yang sudah marak terjadi pada mahasiswa-mahasiswa ITB di tahun 2025 ini. Lalu yang ketiga adalah urgensi, di mana keamanan informasi bukan hanya soal teknis, tapi juga perilaku dari pengguna. Sehingga rendahnya literasi keamanan mahasiswa menjadi celah utama bagi oknum-oknum yang ingin meretas dan mengambil data-data yang ada pada ITB. Selanjutnya, apa saja sih ekosistem dan ancaman yang kami dapat setelah research pada laporan ini? Yang pertama, dari ekosistem, yaitu yang terkena dampaknya adalah lingkungan sistem informasi ITB. Kenapa? Karena yang pertama, terdesentralisasi, di mana sistem tersebar di pusat, fakultas, hingga unit kegiatan, menciptakan standar keamanan yang tidak seragam. Lalu yang kedua, ada permukaan serangan yang luas, di mana integrasi dengan aplikasi pihak ketiga membuka celah keamanan tambahan. Lalu ancamannya ada apa saja? Yaitu jenis data rawan bocor. Yang pertama ada identitas pribadi atau PI dan kredensial akun. Lalu yang kedua ada data akademik seperti nilai dan transkrip. Dan yang terakhir ada metadata digital seperti lokasi login dan pola waktu akses dari aplikasi-aplikasi yang ada di ITB. Kami telah melakukan survei kepada beberapa mahasiswa dari berbagai angkatan. Dan hasil survei didapatkan bahwa mayoritas mahasiswa sebenarnya merasa tidak aman. Dapat dilihat dari 36,7% responden yakin datanya sudah bocor, dan 36,7% lainnya menjawab mungkin. Sementara yang jawab tidak hanya 26,7%. Jawaban mungkin ini justru mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak berarti mahasiswa yang bahkan tidak sadar kalau akunnya sedang bermasalah. Padahal mungkin sudah ada tanda-tanda seperti login mencurigakan atau lonjakan spam call di HP-nya masing-masing yang menandakan bahwa data mereka telah bocor. Nah, lalu kami pada survei juga menanyakan akar masalah kepada para responden. Dari survei, akar masalah yang kami dapat yaitu yang pertama ada kelalaian pribadi, di mana diakui oleh mayoritas responden sebagai penyebab utama kebocoran data, melampaui faktor kelemahan sistem. Lalu yang kedua ada kesenjangan literasi. Karena di sini kami memakai rating 1-5 untuk pemahaman literasi tentang keamanan cyber pada perangkatan gitu. Dan dibagi perangkatan, di mana mahasiswa angkatan 2025 memiliki skor pemahaman keamanan terendah, yaitu 2,7 dari 5 dibanding angkatan senior. Berarti mereka memilih angka di antara 2 dan 3 pada pemahaman keamanan cyber. Dan yang terakhir ada perilaku beresiko, di mana penggunaan password lemah dan mereka juga sering berbagi akun. Baik, strategi solusi yang kami tawarkan, yang pertama ada penguatan teknis atau infrastruktur, di mana penerapan Zero Trust Network Access atau ZTNA tidak ada, di mana hal tersebut merupakan tidak ada kepercayaan default dan setiap akses diverifikasi ketat. Lalu yang kedua ada wajib autentikasi multifaktor atau MFA dan enkripsi end-to-end. Lalu solusi yang kedua
ada yaitu penguatan manusia dalam bentuk edukasi, sehingga mengubah mahasiswa dari titik lemah menjadi sensor keamanan yang waspada. Berlanjut dari strategi solusi yang kedua, yaitu metode edukasi, kami juga menanyakan kepada responden metode edukasi seperti apa yang mereka dapat lebih sukai dan mereka pilih. Nah, dari survei, kami mendapatkan bahwa metode kuliah umum atau matkul wajib atau sosialisasi kaku ternyata kurang efektif. Agar edukasi keamanan cyber benar-benar masuk ke mahasiswa Gen Z atau ya dari angkatan-angkatan dari 2021 sampai 2025, kita perlu bahas strateginya. Yang pertama, strateginya adalah menghindari mata kuliah wajib, karena dapat dilihat dari survei, peminatnya paling sedikit. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah panduan singkat di media sosial dan notifikasi rutin, di mana kedua hal ini merupakan peminat terbanyak dari survei. Nah, kami juga menawarkan sebuah inovasi, di mana kami menawarkan untuk menggunakan gamifikasi, sehingga membuat sebuah simulasi atau tantangan keamanan cyber yang interaktif, supaya mahasiswa lebih engage dan sadar resiko dari keamanan cyber itu sendiri. Baik, kesimpulan yang dapat kami tarik dari laporan kami adalah pencegahan kebocoran data di ITB tahun 2025 hanya akan efektif jika infrastruktur keamanan yang kuat sudah ada dan dikombinasikan dengan literasi pengguna yang tinggi, karena teknologi secanggih apapun akan percuma jika dari penggunanya masih lalai. Dan saran yang kami berikan kepada yang pertama ada untuk kepada kampus, yaitu segera audit aplikasi pihak ketiga dan perketat akses jaringan. Dan untuk mahasiswa, mulai sekarang aktifkan verifikasi 2 langkah dan jaga kerahasiaan akun untuk para mahasiswa. Baik, itu saja presentasi dari laporan kelompok Black Romantic untuk tugas laporan, tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.